Mana kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, mantap, Pak. Saya sedang memodeling seorang jenius. Tampilannya ganteng itu ya. Makasih. Saya perlu ganjel nih sepertinya nih, agak miring dikit. Idealnya dia ke sini tuh. Oh, atau Bali ya? Atau beli. Mana beli? Makasih. Bunga. Makasih. Saya akan mulai dengan satu lagu sebentar gitu ya. Ini lagunya nih. Dalam rima malam. Sambil dengerin lagu sebentar, Gabriela. Suatu kali ku temukan rima bunga di tepi jalan. Siapa yang pernah seorang pun mengira Reina bunga di tepi jalan. Alangkah indahnya. Pakai hati deh, situ deh, buat TV. Oh God. Gabriel. Yes, bunga itu puja. Beli. Anton. Angel sini. Linda yang seorang mantap, sehat selalu ya, makasih. Perhatikan biarlah kan ku ambil Yuki menghias rumahku. Vera. Makasih. Oh kasih. Ya, habis belajar Tuti. Oh, balik ke Ubud. Hanya 2 malam di Jakarta. Bagus. Ya, malam juga pertama. Tapi kita masih membahas sekitar itu ya. Saya. Oke, makasih. Nara, tepi jalan Nara. Andre Raming, besok saya mau ngobrol lah. Saya telepon besok ya. Kita ngobrol ya. Dino Ariandi, makasih. Nara Wangsa. Ambilin lampu di bawah TV itu. Sebentar, tapi perlu. Tommy Chandra, selamat pagi. Bukan yang itu, yang putih. Ada siapa aja banyak nih ya. Sambil kita nyelesain satu lagu. Balik gue. Buka dulu tali. Tepi jalan. Coba tes dulu yang ini ya. Ini lebih sip nih. Ini kali ya. Coba. Jalan. Oke. Sip. Thank you. Terima kasih Nerwangsa. Nah, teman-teman semua, Tony khususnya terima kasih untuk acara hari ini ya. Acara hari ini yang terus dibuat oleh
Tony. Oh, ini mungkin lebih oke nih. Sebentar nyari posisi yang pas dulu nih. Oke, nih. Menjadi makin menarik untuk saya membagikan sebetulnya ya teknik lah ya di Bali ini. Saya cerita tahun lalu saya melakukan proses masuk ke masa depan. Hari ini saya melatih 2 teman untuk ya minggu lalu saya ada di Jakarta, lalu langsung balik ke Ubud. Setelah itu ada perbedaan vibrasi yang saya alami, ya perbedaan vibrasi yang saya alami keadaan di Jakarta dibandingkan dengan di Ubud. Dan kembali ke Ubud, ada satu kegiatan yang saya lakukan, olahraga dan sebagainya, terutama yoga. Yoga yang saya pelajari ini latihan-latihan, exercise yang membuat saya bisa kembali bugar secara fisik khususnya, fisik ya. Nah lalu, pertanyaan minggu lalu cukup banyak, follow up secara pribadi, dan saya bilang oke, nanti saya ada sahabat saya di sini, Anto dari Kediri. Anto bertanya detail mengenai intuisi yang saya maksudkan. Lalu kami berdiskusi cukup lama, cukup intens melalui telepon dan sebagainya. Nah lalu dari masukan teman-teman, sementara saya mengamati keadaan saat ini, walaupun sudah banyak divaksin dan sebagainya, juga tetap tidak menentu. Saya berdiam sejenak, apa yang saya bisa lakukan ya untuk membantu banyak orang saat ini. Betul, perlu tenang, perlu tetap tenang di kondisi saat ini, perlu sangat-sangat tetap tenang di kondisi sekarang ini. Ya, sangat-sangat perlu tetap tenang, teman-teman. Oke, tetap tenang. Selain tenang, untuk menang di kondisi seperti ini, saya mengamati tetap ada keraguan yang peserta pelatihan self coaching yang saya bimbing mungkin juga tidak melatihnya dengan intens, mungkin juga keadaan di luaran sana, informasi yang masuk membuat tingkat menghadapi masa depan ini semakin besar. Khususnya sahabat-sahabat saya yang ada di Ubud, pelaku wisata yang walaupun sempat menerima uang hibah dari pemerintah, tapi ya habis kembali karena bisnis pariwisata salah satunya hotel. Lalu saya bilang, oke, saya ada metode ada kemampuan yang saya miliki, yang semoga bisa membantu teman-teman untuk melihat ke depan. Seperti yang saya lakukan tahun lalu sampai setahun kemudian, berarti Maret 2020 sampai Maret 2021 setahunnya, saya melihat gelap. Lalu saya mengubah sikap. Saya bertanya dengan metode self coaching ke bawah sadar saya, melepaskan jubah. Setelah saya lepaskan jubahnya, ya jadi ingat metode self coaching itu hening, kasih intensi, buat intensinya intensinya apa nih, new me nih, bukan new normalnya, new me. Lalu bantu saya, gambarannya kayak apalah terserah, bantu saya
membuat new me ini apa? Krishna yang baru ini apa? Nah, lalu keputusan tergantung saya. Saya memutuskan setuju untuk melepaskan jubah motivator. Lalu masuk kembali ke lorong yang gelap itu. Ternyata lebih menarik. Nah, artinya situasi itu tidak lagi menakutkan saya, tetap gelap ya. Nah, jadi teman-teman, saat ini nanti saya kasih satu lagu. Nah, dia apa yang sedang Anda alami dengan masa depan? Sorry, apa yang muncul di dalam diri Anda saat ini? Apa yang terjadi dengan diri Anda saat ini dalam menyikapi setahun ke depan? Kita ngomong jangka pendek dulu aja, setahun ke depan. Setahun ke depan, ya. Apa yang apa yang terjadi dengan diri Anda? Khawatir mungkin? Bingung? Apa? Apa yang terjadi dengan diri Anda saat ini? Satu lagu. Anda ketik apa yang sedang Anda alami. Apa yang Anda sedang alami dalam menghadapi setahun ke depan ini. Tentunya dalam kondisi pandemi ini. Siapa yang pernah seorang pun mengira. Silahkan, Anda ketik apa yang terjadi dengan diri Anda dalam menghadapi pandemi new normal ini. Keadaan setahun ke depan lah, atau sampai akhir tahun deh. Silahkan. Khawatir, ragu, nggak pasti. Apa sih yang Anda rasakan sampai akhir tahun ini? Krisis percaya diri, gede arte. Saya habis ikut silahkan. Tidak pasti ini membuat Tuti seperti apa, Elizabeth. Mulai bangkit lagi, membenahi diri dari awal, Elizabeth mau. Oke. Lakukan yang terbaik, karena besok belum tentu. Merasa jam tidak menentu. Bingung ambil keputusan, makasih. Jose, Kenny, selalu bersyukur. Oke. Menata lagi harapan. Menata seperti apa yang Wisnu lakukan. Debbie, walaupun belum betul, jangan takut, harus berani melangkah. Melangkah kemana yang Franz putuskan. Belum jelas ke depan, tapi posisikan antusias menemukan peluang. Oke. Rahmat ganti investasi. Saya merasa sampai akhir tahun ini saya akan bebas hutang dan menikah. Oke, Bang Reza. Oke. Masih dalam musibah, Jose. Optimis seperti apa, Sanvera? Makasih. Khawatir apa yang terjadi sehingga kamu khawatir? Untuk guru seperti saya kerja terasa 24 jam. Betul, lakukan yang terbaik sekarang ya. Mulai bangkit, membenahi diri. Membenahi seperti apa yang dilakukan. Saya Mia Chan, seize the moment. Oke, Rima. Optimis itu akan membuat kamu terganggu, Vera. Tetap tenang. Oke, nih. Oke. Seize the moment, karena nggak tahu tentang pandemi dan kesehatan. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan orang tersayang. Oke, Mia Chan. Belum lagi bencana di mana-mana. Dekatkan. Semoga dunia bebas bencana. Rasanya Rima tetap akan terus ada. Selama sejarah bencana tidak pernah. Dewi Popowati. Kenite lebih tekun, fokus mencapai goal. Ada waktu lebih untuk belajar bersama keluarga. Oke. Optimis mengganggu bagaimana? Jadi, Intan Maria menikmati Anda melakukan yang terbaik. Optimis tuh Sunfera gitu. Keadaan tidak pasti. Di dalam keadaan uncertainty,
Orang yang optimis, nanti juga bulan depan baik, 2 bulan lagi juga baik, akan meruntuhkan, apa yang dia yakini. Jadi mereka-mereka, tidak pasti akan meditasi tadi ya. Jadi gini, di saat yang tidak pasti, disarankan tidak optimis. Karena optimis akan latihan ikhlas, mengikhlaskan tetap semangat, terima, maintain winning state-nya aja. Karena begitu kita optimis di waktu, biasanya orang optimis akan mengambil waktu, membuat sampai waktu ini 6 bulan ini, semester berikutnya Ringga Aris Soyadi Sambar ikhlas bersyukur. Nah, dan nggak tahu. Jadi orang yang optimis, datangnya Pak Jokowi ke Ubud, optimis lah, paling nggak Lebaran nanti dibuka, ternyata enggak. Nah, akan menimbulkan rasa kecewa dan kurun waktu ini habis itu akan kolaps apa yang dia yakini, apa yang dia optimiskan. Nah, jadi kata-katanya diganti, one day akan lebih baik. Itu bukan optimis. Orang yang percaya one day akan lebih baik. One day akan ada kemenangan. Itu one day. Waktunya nggak tahu. Percaya. Ya, kira-kira gitu. Ikhlas menjalani, banyak introspeksi, selalu melihat serta mencari. Nah, apa yang Anda sampaikan one day, ya. Jadi ada dua orang yang diteliti, yang Nazi itu bukan Sigmund Freud. Saya lupa lagi namanya ya. Saya mesti search sebentar nih. Kalau yang satu lagi itu Stockdale. Stockdale itu tawanan perang Vietnam. Yang di zaman Hitler itu Wisnu siapa yang ditahan orang Nazi yang menjadi one day akan ada penurunan. Nah, kalau itu itu manageable. Jadi kalau COVID tuh Viktor Frankl, Yan Baskoro, terima kasih. Viktor Frankl menjadi contoh, dia melihat teman-temannya yang optimis, Natal ini akan selesai, malah jadi kacau dan sebagainya. Jadi bukan orang optimis, bukan. Beyond optimis, dipercaya bahwa suatu saat Hitler akan runtuh. Manto. Kita menerima, menikmati, satu hal. Namun, tadi ada yang menulis mengenai peluang. Anda boleh mengambil strategi, bertahan deh, saya tidak memikirkan yang belum terjadi, tapi saya berpikir besok akan lebih baik. Bisa, itu satu, belief, besok lebih baik. Jadi belum tentu besok lebih baik. Belum tentu besok pasti terang. Tetapi saya akan bawa payung kalau dia ada tanda-tanda hujan. Jadi John Grinder selalu bilang, Anda mengambil satu keputusan bukan karena sebuah keadaan. Jadi outcome-nya itu dibuat karena sebuah keadaan. Setiap payung sebelum hujan. Terima. Jadi bukan keadaan yang membuat Anda berubah. Lelah, akan capek. Keadaannya berubah, optimis bisa bikin kecewa, betul. Collapse apa yang dia anchor itu dia collapse. Dia menganchor nih, sampai 6 bulan nih, tapi kan tidak terjadi. Nah, makanya dia collapse itu dia akan kecewa. Makasih Yuki. Nah, pokoknya nanti gimana nanti? Ya, dia bilang seperti itu. Nggak apa-apa ya, dia tidak akan merespon untuk mengambil sikap ini. Ada yang punya mindset, ya sudahlah, gue lihat situasi nanti ini. Yang penting gue bertahan. Sikap-sikap seperti ini boleh, beda ya Pak. Believe one day, ya beda ya.
ekspektasi yang bisa buat kecewa. Oke. Sebentar, tadi ada saya masuk sebentar pertanyaan yang tadi ya. Saya yakin dengan kekuatan waktu. Oke, pandemi ini mulai saya hilangkan dari diri saya lepaskan. Ya, itu yang kami lakukan gitu ya. Ekspektasi yang ekspektasi gitu ya. Optimis dengan belief, percaya, percaya. Jadi bukan belief dia. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu, saya jelaskan lagi ya. Nah, jadi Viktor Frankl diteliti apa yang membuat mindset dia disayat, diapain dan sebagainya, dia masih bertahan. Oke, yang percaya yang akan ada yang lebih baik. Pandemi tidak abadi, betul. Ya, pandemi tidak abadi, tapi dampak yang terjadi sekarang ya, stay safe. Ada juga yang berpikir yang penting, yang penting aman dulu dan sebagainya dan sebagainya. Oke, saya ambil garis bentar. Ada orang tomorrow will be better. Ya, itu value-value yang kita anut ya. Nah, dari yang Anda sampaikan, dari Anda yang tuliskan, itu nanti kejadiannya below the line. Yang penting gue bertahan. Keputusannya karena keadaan membuat gue kayak gini. Teman-teman yang jadi relawan tahun lalu tahu betul bahwa saya jarang sekali di rumah. Pengetahuan yang dimiliki dan sebagainya, keadaan pandemi, awal pandemi, saya membuat keputusan new life seperti apa yang saya ingin terjadi pada diri saya dan keluarga sampai hari ini ya. Jadi dari teman-teman yang ada saat itu, saya sudah melihat nih, yang saya mau bagikan ke teman-teman, kemampuan melihat sehingga bisa memilih responnya setelah ini. Lihat ya, kalau Anda hanya ingin bertahan, nggak apa-apa juga. Tapi kalau Anda melihat ini sebagai peluang untuk menang besar, sebagai peluang untuk bertumbuh, nah mampu, ya seperti Nabi Sulaiman, melihat masa depan. Makanya doa Nabi Sulaiman minta hikmat dan kebijaksanaan, karena dia tahu apa yang akan terjadi. Nah, artinya kemampuan ini pun manusia, kita sebagai manusia bisa kita latih, bisa kita miliki. Teknisnya nanti saya tuliskan gitu ya. Bertahan cuma bisa bikin bawa belur, menurut kemampuan, satu kemampuan sehingga bisa beradaptasi, bisa melihat peluang, ya bisa melihat cahaya di dalam kegelapan. Ya tidak lagi lihat nanti deh, gue bereaksi. Lihat nanti deh, gue bereaksi. Aku bereaksi, saya bereaksi, ya membuat sesuatu. Misalnya saya ingin membuat buku kelangenan karena saya ingin saya memilih respon, bukan karena keadaan ini, bukan karena keadaan ini membentuk saya menjadi seperti apa. Karena satu keadaan ini saya memilih respon. Jadilah kelangenan itu. Oke ya. Nah, kelangenan ini selesai, buku kelangenan selesai, buku berikutnya saya sedang siapkan. Lalu saya berpikir, kemampuan apa yang bisa saya bagikan ya? Karena saya melihat teman-teman yang belajar self coaching mulai luruh, mulai cukup banyak terjebak dengan masalah kembali. Situasi saat ini sedang tidak pasti. Ingat, situasi saat ini sedang tidak pasti. Anda berada bukan di Bali. Bila Anda berada di Bali, bencana di Bali itu bukan bencana alam lagi. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, keadaan tidak pasti ini terus terjadi. Bayangin, setahun nih. Ada orang yang sudah tidak terima gaji setahun. Saya ketemu seorang bapak yang rajin sekali, tidak digaji, sudah nggak dapat gaji lagi karena tidak ada uang yang masuk. Mau digaji apa? Tidak punya uang. Pemilik hotel terus berjalan, tapi tidak ada uang lagi yang bisa dibagikan. Bapak ini pagi tetap datang,
ya, tidak ada jadwal pagi tetap datang, membersihkan kebun yang bisa dia bersihkan, memotong rumput yang bisa dia potong, dia menyapu, dia bisa sapu. Kalau saya tanya, sudah sarapan belum? Selalu bilang saya bawa makanan dari rumah. Ya, kami sering bawain makanan dan dia tidak merokok. Lalu kami cari cara bagaimana memberikan uang pada dia dengan berbagai macam. Kalau hanya dikasih uang dia nggak mau. Buat anak di rumah, buat keluarga di rumah dan sebagainya. Ditujukannya bukan buat dia. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung paket sembako yang kami dari dana yang Anda kirimkan ke kami. Ada terkumpul 160-an lebih. Hari ini anak-anak membagikannya ke orang yang sudah nenek-nenek di daerah Payogan. Hari ini kami mendapat data, ada banyak sekali mereka yang khususnya orang yang tua, ya, sudah, ya mereka tidak dapat, memang udah nggak ada penghasilan, anak-anaknya juga di dunia wisata tidak ada penghasilan, sehingga makin sulit, gitu ya. Bali itu bukan cuma milik Indonesia, tapi dunia. Jadi negara, yes, makasih itu, betul sekali, betul sekali. Harus hati-hati ngadepin, nanganin pandemi. Jika angka COVID Bali turun, maka oke, ya. Dan yang dibuka masih Ubud. Ya, Gus, besok kita ngobrol mengenai rencana pelatihan itu ya, Gus ya. Nah, ayo teman-teman, di dalam NLP ada metode masuk ke future state supaya teman-teman bisa merancang bagaimana memenangkan situasi saat ini, bagaimana melihat peluang saat ini, ya. Karena kecerdasan itu kita miliki, kemampuan itu bisa kita latih. Jadi teman-teman mengamatin dulu timeline di dalam pikirannya apa, garis waktu, ada garis waktu. Jadi nanti misalnya paling gampang gini, biasanya sikat gigi minggu lalu di mana, 2 minggu lalu lagi di mana, bulan lalu di mana. Kegiatan yang sama coba dicari, ya. Nanti ketemu garisnya tuh. Oh, masa lalu saya daerah kiri, masa depan kanan. Oh, garis waktu saya di dalam pikiran, masa lalu di belakang, jam 6, jam 12, ternyata garis masa depan. Cari dulu. Ilmu ini sebetulnya ilmu lama di dalam NLP, tapi menjadi berguna saat ini. Kalau sudah ketemu, itu past, ini future. Oh enggak, ini past, ini future. Jadi cari dulu garis waktu, timeline namanya, garis waktu. Ya, garis waktu seperti imajiner. Oh, ini masa depan, garis masa depan saya nih. Lalu masuk ke masa depan itu. Jadi pilihan tindakan, sekali lagi ya, respon-respon yang saya pilih di saat pandemi, awal pandemi, sehingga menjadikan saya Krishna yang baru. Krishna yang baru. Ya, saya melatih diri menghadapi virus, kalau saya terpapar dan sebagainya. Setahun ini. Nah, lalu end up-nya, akhirnya kami ada di Ubud 2 bulan ini. Lalu berbeda dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, keadaan parahnya berbeda-beda. Menurut saya paling parah di Bali, di daerah-daerah yang paling banyak wisatanya. Dan di Ubud menurut saya paling parah karena pemilik hotelnya orang setempat. Dan mereka bukan orang yang tega memecat karyawan.
mem-PHK karyawan. Mereka mencari cara untuk menolong, untuk tetap berbagi sesuatu. Jadi uang dari para pembaca ke buku kelangganan kami kumpulkan. Ini tahap ketiga, kami membuat paket sembako. Terkumpul 160-an paket lebih. Hari ini dibagikan 18 paket ke orang-orang tua, nenek-nenek yang ada di Banjar tertentu, Payogan sana ya. Makasih, saya sangat terima kasih, sangat membantu sekali. Dan nanti saya info lebih detail mengenai itu. Nah, bila teman-teman bisa melihat, merasakan, mengalami visual, auditory, kinestetik ke masa depan jalan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember katakan. Sampai Desember. Jalan aja tutup mata, jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Lihat. Kalau saya masih melihatnya, oke, memang warna yang saya tangkap gelap seperti tahun lalu yang saya tangkap gelap. Lalu saya akan melakukan self coaching. Anda lakukan self coaching. Perubahan seperti apa yang perlu aku lakukan supaya aku bisa melihat peluang? Questioning-nya misalnya. Intensinya adalah berubah. Jadi hening, yang kedua berubah. Intensinya berubah. Saya pernah buat ini, saya sebut ada new life, ada new normal. Saya tidak tertarik sama new normal, saya tertarik new life. New life apa? New me. Jadi kayak saya hijrah dari lama ke baru, Oke, berubah, new me intensinya. Questioning-nya bantu aku berubah seperti apa yang terbaik untuk menyikapi gelap tadi, lorong yang gelap tadi. Diam aja, masuk ke waiting state. Bila dapat insight, bila dapat ilham, bila mendapat highlight apapun lah namanya ya, hidayah, masuk ke sana, berubah. Gunakan aja teknik yang ada di Kelangenan. Hijrah dari A ke B. New me-nya pindah dulu nih. Dari new me, masuk lagi ke lorong yang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Anda akan punya experience yang berbeda. Lorongnya masih gelap. Masih gelap. Tetapi Anda mungkin bisa melihat sinar-sinar. Lebih indah, lebih menarik. Pelan-pelan lagi masuk. Jadi artinya gini, kita tidak bisa mengubah keadaan di luar. Saya bilang ke teman-teman anak pemilik hotel di tempat ini, teman-teman yang lain, tadi kami ketemu, kita tidak bisa mengubah keadaan di luar. Ada politik, birokrasi, ya, ada sekarang pro dan kontra, informasi yang negatif, nggak bisa mengatur itu. WHO dan sebagainya nggak bisa kita atur keadaan di depan ini. Ada begitu banyak informasi mengenai COVID-19 ini, pandemi ini dan sebagainya. Tetapi artinya nih, saya sedang menyiapkan masuk ke depan untuk membuat strategi yang baru, membuat sikap yang baru, menghadapi keadaan tidak pasti ini. Nunggu tidak mungkin, bukan pilihan saya nunggu. Hanya menyesuaikan diri tidak. Tahun lalu saya mengubah, saya membuat strategi yang membuat kami berani ke Jogja di masa pandemi, berani ke Semarang, ke Solo, ke gunung-gunung, ke Surabaya, Jawa Timur, Banyuwangi dan sebagainya, ke Bali, ke keliling-keliling dan sebagainya. Itu sudah kami lakukan dan kami mengerucut sampai ada di Ubud.
Di Ubud, saya mendapat hadiah ketemu seorang guru yoga dunia, Bapak Ketun Arsana, yang waktu diundang ke Hollywood, menangani Mick Jagger, Donna Karan, dan sebagainya. Mick Jagger kalau ke Bali, salah satu orang yang ditemui adalah beliau. Ya, yang sedang memodel beliau. Ada skill yang hebat, masih sangat lincah dalam umur yang lumayan berumur lah, ya, masih sangat sehat. Dia bahkan menemukan metode anaknya kena COVID, ya, mulai kehilangan rasa, dia kasih ramuan dari alam yang sangat pahit, diminum sehingga tadi minum apapun, makan apapun, cium apapun tidak lagi bisa merasakannya. Dikasih saking pahitnya, pahit tadi bisa terasa. Nah, pada saat pahit itu sangat pahit itu terasa, anaknya sembuh. Nah, namun sekali lagi itu belum diuji ya secara medis, jadi paling kenalan-kenalan, saudara yang mengalami dia kasih resepnya, dikasih rumusannya. Nah, ini hadiah buat saya. Bagaimana saya memperbaiki struktur fisik dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kami lagi masuk ke depan lagi, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan sebagainya. Ya, metodologinya sedang saya ketik sambil nunggu buku yang terbaru. Saya pikir saya bagikan aja yang kalau self coaching tadinya saya menjadikan ebook, keburu jadi bahan buku, dikejar sama penerbit, akhirnya ebooknya menjadi bahan buku. Jadi menurut saya kebutuhannya saat ini setelah ada kuasa self coaching, Anda masuk ke masa depan. Masuk ke masa depan. Lalu mundur kembali. Hijrah sikap. Tanya ke bawah sadar, sikap apa yang tepat? Ya, sikap apa yang tepat? Sikap apa yang perlu saya? Tanya aja ke bawah sadar, minta tolong aja. Intensinya new nih. Intensi menjadi diri yang baru. Gunakan teknik hijrah sikap. Setelah menjadi yang baru, masuk lagi ke lorong itu. Yang gelap tadi. Bila Anda melihat ada warna-warni, dengan sikap yang baru, di lorong yang gelap tadi. Ada sesuatu yang indah, metafor visual yang saya alami, saya lihat, sehingga pandemi ini tidak lagi menjadi hal yang menakutkan buat saya waktu itu, tahun yang lalu. Namun, waktu keadaan yang sangat menarik buat saya. Jadi, tahun lalu, saya pernah mengatakannya di dalam beberapa kali seminar, wow, pandemi ini sangat menarik. Pandemi ini hadir dengan sangat menarik. Bukan lagi rasa takut, rasa berani yang muncul. Pengalaman-pengalaman menarik yang saya alami. Saya ketemu teman-teman self coaching di Semarang, salah satu Ibu Debbie Santoso. Kami bisa berada di rumahnya Vima, Budi, ya, sebulan lebih di sana. Sebuah pengalaman tidak pernah kepikiran di benak saya sebelumnya. Nah, nanti intuisi ini mengajak warna-warni di sana, ya. Sampai akhirnya muncul, oh buku, bukan awal pandemi muncul idenya. Di saat menjalani pandemi itu. Kayak buku yang sekarang muncul setelah menjalani perjalanan New Me ini. Menjadi relawan yang bisa kami lakukan buat Ubud, tidak berdiam diri. Saya kira itu. Ya, saya berjanji menyelesaikan, ya tentunya teman-teman peserta LOA certification yang saya utamakan untuk dibagikan ilmu ini, karena Anda sudah punya dasar kemampuan self coaching-nya. Lebih mudah saya membagikannya ke Anda. Ini lebih mudah. Saya selesaikan naskah secepatnya berupa PDF.
Jadi sebelum buku ini hadir, ya, saya harap Anda sudah bisa melatihnya dulu. Dan semoga itu menjadi kemampuan baru bagaimana Anda masuk ke masa depan, menyikapi masa depan, strategi menang di masa depan ini, sehingga Anda bisa gemilang di katakanlah tahun kedua pandemi, ya, tahun kedua pandemi. Itu ingin saya sampaikan, Anda boleh bertanya setelah ini. Silakan. Yang mau tanya silakan. Kita sambil mendengarkan lagu ini. Silakan yang mau bertanya. Anda teman-teman yang belajar self coaching dari awal, Anda tahu bahwa saya tidak banyak melakukan IG live, tidak banyak membuat seminar yang segala macam cara. LOA e-book PDF, Pak. Oke. Ya, seperti itu. Ini Pak Frans. Bunga di tepi jalan, alangkah. Jadi metode future state, metode masuk ke masa depan, metode intuisi, kemampuan intuisi, kecerdasan intuisi. Saya sedang mengetiknya, semoga bisa lebih cepat. Ya, itu bagaimana Gusmun mana Gusmun tadi pertanyaannya sebelum hatikan biarlah kanku cara mix your intuisi itu future state ya. Jadi intuisi sebuah kemampuan, kalau pakai logik langkah pertama ini, kedua ini, mungkin kita sudah di langkah 10 dan kita bisa melihat ke sana, di depan sana. Nanti dicoba metodenya ya. Gus, makasih Gus. Besok pastikan inform saya untuk kita ngobrol ria, Ani Raming juga itu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau Anda nanya apakah saya bisa masuk ke masa depan, jawabannya bisa. Silahkan, ada yang mau nanya? Oh, ya. Kontak beli besok. Siap. Saya ada teman LPK yang bisa menjadi media yang kita diskusikan waktu itu, yang di Bali khususnya. Bunga di tepi jalan, siapa yang pernah tanya? Tak seorang pun mengira bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Jadi kalau Anda bilang, Pak, yang penting bersyukur, silakan. Bagus, bukan menyikapinya. Ya, keadaan ini dengan bersyukur, silakan. Nah, tapi keadaan tidak pasti ini tentu ada peluang yang dahsyat. Yang dahsyat. Bukan cuma peluang uang, itu ya. Memungkinkan melatih, tentu Edi. Oke, sebentar. Ini pertanyaan yang bagus ini, sebentar. Yuki, apa yang harus dilakukan jika apa? Nah, yang kita rancang ini belum tentu tepat dengan keadaan yang berubah ini. Ya, jadi nanti bukan rancangannya bagaimana menyiapkan diri untuk lentur karena keadaan sedang tidak pasti. Yang saya siapkan diri saya Yuki menjadi pribadi yang sangat lentur dengan perubahan yang besok bisa berubah, besok lagi bisa berubah, besok lagi bisa berubah gitu ya. Oke. Apakah Raina nih, apakah jika ada kejadian dan omongan beberapa kali yang terulang dari orang
lain juga disadari. Sudah termasuk dari hasil questioning. Oh, bisa saja bila itu memang hasil di questioning dan Reina masuk ke waiting state, memang berada di sana, ada omongan orang lain, bawah sadar Anda akan memberitahu dia. Ini loh jawabannya, ini loh yang kamu inginkan misalnya. Ya, oke. Silakan lagi. Keren nih Reza nih. Berarti kemungkinan gambaran umum yang dilihat melalui intuisi akan sama ya Pak? Belum tentu karena pada dasarnya kita semua terhubung. Tetapi pilihan sikap kita berbeda, Reza. Sementara yang dilihat tiap orang untuk dirinya sendiri bisa berbeda-beda karena personal. Belum tentu dia melihat itu karena intuisi. Belum tentu juga. Karena intuisi ini sebuah kecerdasan yang perlu terlatih. Biasanya dimiliki para pebisnis. Banyak contoh konglomerat itu, misalnya ada produk lah. Secara analisa pasar kadang-kadang ini nggak masuk nih. Dia bilang oke, feeling gue, nah kayak gitu. Feeling gue nih jalanin aja, yakin aja. Gitu. Tidak pakai logika dia menjelaskannya. Nah itu ya. Berarti pada intinya Dewi adalah melatih mempersiapkan kelenturan diri. Oke, melatih kemampuan ini bahwa nih mempersiapkan kelenturan diri itu saya pakai tahun lalu. Mungkin juga tahun ini gitu Dewi, gitu ya. Confirm X atau Anto nih. X atau Y pada intuisi bagaimana memilih dengan cepat. Nah, itu yang ada ada the booming Anto, Mas Anto, game the booming itu. Oke, setelah kita dalam tanda kutip bisa melihat sesuatu, ya. Nah, skill yang perlu dilatih berikutnya adalah cepat membuat keputusan, berani membuat keputusan. Ada kemampuan yang perlu dilatih memang. Tapi sekali lagi bisa dilatih. Dan ada yang pernah punya board game The Booming yang saya buat 4 tahun yang lalu bisa gunakan alat game itu. Intuisi mengatakan ini nih, hajar nih. Berani nggak? Berani satu kemampuan lagi. Oh ini bagus lagi pertanyaan nih. Entah tadi kelewat saya masuk dulu. Elvin, coach sepertinya My Little L masih malu-malu. Jadi untuk aku konfirmasi. Coba cek apa yang terjadi sehingga malu-malu. Apa yang terjadi sehingga malu-malu? Itu ya, malu-malu ya. Besok kita ngobrol kalau memang ada hal lainnya, silahkan aja. Teman-teman yang sudah Dewi, intuisi, eksekusi, adaptasi. Yes. Makasih Dewi. Nanti tolong posting kalimat tadi di grup ya. Reina. Oke, itu ya bisa jadi. Kamu belum tangkap dia muncul lagi. Kamu belum ambil ya muncul lagi. Lili, kangen main The Booming. Itu memang untuk melatih intuisi. Jadi Lili salah satu pesertanya. Kami melatih intuisi itu dari 4 tahun yang lalu. Ya, pada saat saya ngalamin bangkrut, saya pikir ada yang salah sama saya pelajari kemampuan apa yang lemah. Oke, di sininya nih. Oke, ya sudah. Bangkrutnya satu hal, tapi kemampuan yang saya latih lain hal dan berguna sekarang pada saat pandemi kemarin. Oke, silahkan. Masih ada 10-an menit kali ya. Lupa kalau punya The Booming. Mainkan lagi, Anto. Main coach, ya ayo. Kalau sudah tanya teman-teman yang sudah memilikinya, ya masuk ke future state satu hal, melatih intuisi, ya Tuti. Ketika hening tadi untuk melihat masa depan, semua gelap,
Oh, putus dia, bentar. Indahnya. Oh, enggak. Ketika hening tadi untuk melihat masa depan, semua gelap, ada lorong, ada cahaya dari api alam. Oke, terang tapi ada rasa panas. Ada beberapa dialog dalam diri yang perlu digali. Oke, silahkan. Bagus sekali Tuti. Bagus. Gunakan self coaching. Gunakan self coaching untuk berproses. Jadi teman-teman, intuisi ini sudah saya latih, tapi saya tidak menyadarinya bahwa kemampuan ini perlu. Mungkin baru 1-2 minggu lalu dia muncul. Oh, minggu lalu saya di Tangerang, ada yang bertanya, saya ambil topik mengenai intuisi ini. Jadi kalau ada yang bertanya, kok Bapak bisa melihat itu? Kok bisa ya? Saya juga tidak melihat hanya tahun lalu, tetapi saya sudah masuk ke gambaran itu. Wah, ini menarik nih. Sebelumnya nggak gelap aja, nggak ada harapan. Lepaskan jubah motivator, masuk lagi. Wah, menjadi menarik sekali. Kok seru ya, kok asik ya. Kok pandemi ini menarik ya. Oke, ketika hening ada cahaya terang di depan saya. Saya duduk di sana, kan keren tuh. Oh, Ana pernah, oke, tinggal terus latih self coachingnya. Apa intensi bahwa sadar mengeluarkan terang ini? Dia dikasih tahu. Di tepi jalan, alangkah indahnya. Oke, ayo. Jenny juga keren nih matanya. Apakah harapan saya bisa merawat ibu yang sudah tua, saya pulang ke Malang, tetapi di saat pandemi ada kejadian ibu sakit karena jatuh. Saya harus menemaninya, tapi saya harus ke Bojonegoro. Apakah itu hasil LOA, kesempatan memberi cinta? Bisa jadi, karena yang tahu apa yang Yayu pikirkan Yayu sendiri. Ya, kesempatan memberi cinta, kesempatan melakukan cinta, itu kan luar biasa sekali gitu. Apapun eventnya, event hanyalah event, kejadian hanyalah kejadian. Makasih Ayu untuk sharingnya, kesempatan memberi cinta. Ya, bagus sekali tuh kalimatnya. Ya ini, coach bagaimana membedakan antara intuisi dan halusinasi. Halusinasi itu memang membayang-bayangkan, sengaja dibangun, ya, berimajinasi, dibayangkan. Sebenarnya bahasa Indonesia ini halusinasi dan visualisasi bisa keliru dalam karena niatnya aja. Kalau halusinasi itu berhayal. Tapi berhayal juga sengaja visualisasi boleh-boleh aja. Memang sengaja by design. Halusinasi itu digunakan, coba lihat ke KKBI, istilah KKBI-nya seperti apa tuh halusinasi. Intuisi itu, nah oke, perlu berlatih untuk mengenali. Ini intuisi gue nih. Oke, kami berlatih sudah 4 tahun yang lalu. Pada saat The Booming, saya bawa keliling Indonesia tuh. Ya. Oke, siapa lagi? Ada 5 menit lagi. Visualisasi bukan berawal dari halusinasi. Halusinasi kalau dia agak konotasi negatif, lihat ke KBI, visualisasi sengaja kita merancang. Einstein menemukan rumus itu karena dia bisa membayangkan, melakukan visualisasi, melambatkan gerak cahaya itu. Dia kalau nggak salah berdiri, dia duduk di atas cahaya, tapi dalam keadaan lambat. Hasil visualisasi. Nanti coba dilihat di KKBI, halusinasi itu yang lagi top ya, kalimat kata-kata ini dipakai. Dan jangan terjebak dengan istilah.
Ayo. 3 menit lagi, ayo. Saya nyimak, Pak, mulai bingung. Kalau Sun sudah punya bukunya Kelangenan, coba lihat bagian self coachingnya, dilatih aja ya. Jiwa yang murni, aduh terlalu jauhnya ini. Aku tidak tahu jiwa yang mana, karena aku belajarnya NLP, bukan kejiwaan. Yuki, visualisasi, intensinya visualisasi ya. Saya tentu mempelajari jiwa, cuma tidak untuk konsumsi publik, kepentingan pribadi aja. Dengan teman-teman sejawat, teman-teman diskusi, ya, oke. Yayu, oh iya, oke. Oke, makasih Sun Vera. Terus latih itu Sun Vera ada oke, keren Sun Vera, nanti dilatih. Thank you Yeni. Kalau diskusinya pribadi ya, oke. Karena saya hati-hati sekali masuk ke spirit, jiwa, soul. Karena persepsi orang beda-beda. Jadi sama kayak pemahaman spiritual menjadi sangat berbeda. Buat saya, hal yang sederhana pun sangat spiritualitas. Bila dilakukan dengan hati yang di dalam. Thank you Eni. Ya. Mutu hari ku temukan bunga di tepi jalan. Dari awal saya muter lagu ini, bila Anda bisa melihat sesuatu yang hina, yang sepertinya tidak ada artinya, Gus Plus melihat ini, alangkah indahnya. Francisca, Sian, mungkin Pak Tony atau pikiran, buat apa dikendalikan? Buat apa mengendalikan pikiran? Karena pikiran ada fungsi tersendiri. Kenali. Pikiran nggak liar, kenali dia. Oh, muncul ide catat. Biarlah kan ku panggil hias rumah, sesuatu yang tidak ada nilainya. Di mata Kus Plus, bunga ini indah. Dipetik sebelum layu. Ya, Anda bayangkan lagu ini selama saya mengambilnya sebagai mengubah state saya untuk kondisi tertentu dalam menulis lagu ini, supaya saya bisa melihat walaupun bunga, ya ini dengan teknik nafas mau copat ini. Masuk ke heningan paling gampang dengan teknik mau copat. Kalau ini sudah punya buku Kelangenan, coba lihat di nafas mau copat. Paling gampang untuk masuk ke heningan. Namun harus dilatih. Harapannya adalah dengan skill yang akan saya bagikan ini, nanti Anda bisa melihat. Ya, semoga Anda bisa menemukan bunga di tepi jalan itu. Kita tutup dengan lagu ini, ya. Edi, ya, Anda bisa melihat sesuatu mungkin yang di tepi jalan biasa aja mungkin. Kutemukan bunga di tepi jalan, sesuatu yang biasa aja. Nggak ada yang menanamnya. Memang tidak ada. Bunga di tepi jalan, alangkah indah. Kalau Anda bisa melihat yang tidak bernilai menjadi
sesuatu yang indah. Sesuatu tidak bernilai menjadi sesuatu yang indah. Ada value yang bisa Anda lihat. Apapun yang Anda pegang akan jadi emas. Ya, apapun keadaan di luar sana akan menjadi emas. Mantap wes. Perhatikan. Terima kasih Tony. Tetap sadar Francisca. Bayangin kalau kita nggak sadar. Harus tetap sadar. Oh, oke, teman-teman, terima kasih atas sesi ini. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam sahabat kelas semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Halo, Dede Angga. Kita bisa ngobrol lagi ya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Pak.